akan menulis atau membacakan hasil kegiatan penyelidikan tindak pidana penghinaan agama di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 156 KUHP junto pasal 28 ayat 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dalam rangka menyampaikan hasil progres penyelidikan yang meliputi langkah-langkah yang dilakukan oleh penyidik seperti penerimaan laporan polisi, pemeriksaan saksi, para ahli dan pelapor. Oleh karena itu, pada kesempatan ini akan disampaikan penanganan perkara tersebut sebagai berikut. Polri telah menerima 14 laporan polisi mulai tanggal 6 Oktober, tanggal 7, tanggal 9, sampai dengan tanggal 12 Oktober 2016 tentang dugaan perbuatan penistaan agama, yaitu surat Al-Maidah ayat 51 oleh petahana Gubernur DKI Jakarta Insinyur Basuki Cahayapurnama pada saat kunjungan kerja di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu pada tanggal 27 September 2016. Menyikapi laporan tersebut, Polri telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut: menerima laporan polisi, kemudian menerima barang bukti. Mulai tanggal 10 Oktober 2016, Polri telah memulai melakukan langkah-langkah. 1. Melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti video digital secara teknis laboratoris dan diperoleh kesimpulan bahwa video yang diserahkan tersebut dalam keadaan asli, dalam arti tidak terdapat tindakan editing, baik mengurangi atau memasukkan frame baru. Kemudian mengundang dan menginterview 29 orang saksi, 2 saksi dari pihak yang berkaitan dengan perkara ini, baik dari pelapor, terlapor, dan pihak-pihak lain dinilai memiliki keterangan ataupun informasi yang relevan dengan perbuatan. Kemudian mengundang dan menginterview 39 orang ahli untuk mendapat keterangan dari 8 bidang keahlian baik dari pelapor, terlapor, maupun dari Polri sendiri, yaitu ahli hukum pidana, ahli bahasa Indonesia, ahli agama, ahli psikologi, ahli antropologi, ahli digital forensik, dan ahli legal drafting. Kemudian dilaksanakan gelar perkara penyelidikan pada hari Selasa tanggal 15 November 2016 dimulai pada pukul 9.30 berakhir pada pukul 18 di Rupatama Mabes Polri dengan perkara terhadap dugaan tindak pidana penistaan penghinaan penodaan agama di Indonesia sebagaimana dimaksud pada pasal 156A KUHP junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Hal tersebut dilaksanakan dalam rangka menyampaikan hasil proses penyelidikan yang meliputi langkah-langkah yang telah dilakukan penyidik seperti penerimaan laporan polisi, pemeriksaan saksi, kemudian saksi pelapor, para ahli dan terlapor. Dalam gelar perkara tersebut dilakukan pembahasan mengenai substansi dari hasil berita acara interview terhadap beberapa orang pelapor, saksi, para ahli, dan terlapor guna memberikan gambaran mengenai hasil yang diperoleh selama dilakukan proses penyelidikan, yang selanjutnya hasil gelar perkara digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan langkah-langkah selanjutnya. Gelar perkara dilaksanakan dipimpin oleh Kabar Reskrim Polri, kemudian mendamping
Ketua S3 P3 Irjen Pol Dr. Sigit Tri Hardianto, kemudian staf ahli Kapolri bidang manajemen Irjen Pol Andes Arif Sulistianto, pengawas internal Ditwasuk Polri, Divpropam, Divtu, kemudian Badi Rekam, pengawas eksternal Kompolnas, Ombudsman, kemudian dihadiri juga dengan pihak lapor dengan kuasanya 14 orang, ulangi, saksi yang hadir 5 orang dari pihak pelapor, 6 ahli dari pihak pelapor, 6 ahli dari pihak pelapor, dan 6 ahli dari penyidik. Kesimpulan hasil gelar perkara mengingat terjadinya perbedaan pendapat yang sangat tajam di kalangan ahli, antara lain terkait dengan tidaknya unsur niat untuk menista atau menodai agama. Hal ini juga mengakibatkan terjadinya perbedaan pendapat pada tim penyelidik yang berjumlah 27 orang yang di bawah pimpinan Brigjen Pol Dr. Andes Agus Adrianto sebagai Direktur Tindak Pidana Umum Baris Polri. Setelah dilaksanakan diskusi oleh tim penyelidik, akhirnya dicapai kesepakatan. Meskipun tidak bulat, namun didominasi oleh pendapat yang menyatakan perkara ini harus diselesaikan di peradilan yang terbuka. Konsekuensinya, proses penyelidikan ini akan ditingkatkan ke tahap penyidikan dengan menetapkan Saudara Insinyur Basuki Cahayapurnama MM alias Ahok sebagai tersangka dan melakukan tindakan pencegahan untuk tidak meninggalkan wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya mulai hari ini akan diterbitkan surat perintah penyidikan dan selanjutnya tim penyidik akan melakukan kegiatan penyidikan, kemudian meneruskan perkaranya ke jaksa penuntut umum secepatnya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat baru ya. Ditunjukin aja. Taruh. Ah. Ya, selesai. Amat. Terima kasih, saya Faruk dari Beda Satu. Karena hari tersangka sudah ditetapkan dan tersangka punya hak melakukan pra-peradilan, apakah Polri siap melakukan menghadapi pra-peradilan itu? Pertama itu, yang kedua terkait bahwasanya hari ini tersangka telah ditetapkan dan mengingat ancaman hukumannya 5 tahun, apakah kemudian diikuti dengan upaya hukum lanjutan? Terima kasih. Saya sampaikan di sini bahwa kasus ini diserahkan kepada penyidikan, akan dilakukan upaya penyidikan pemeriksaan terhadap para saksi dengan menulis media. Upaya lain adalah melakukan pencegahan supaya tidak baik. Tersangka. Ilham dari Laos, dulu Presiden sempat menyebut bahwa demokrasi yang didesak antara di proses hukum itu ditunggangi. Apakah kemudian penunggang ini akan diselidiki agar membuat semua ini berimbang, agar membuat kita tahu bahwa kemungkinan ini sangat politis, apakah akan diselidiki? Gitu. Itu kedua yang kita gunakan proses kegiatan dengan perkara nanti ada pendidikan.
Selanjutnya pagi Pak, saya Oset dari Jakarta Post. Terkait dengan kasus yang menjadikan Buniani sebagai terlapor itu bagaimana prosesnya Pak akan dilanjutkan? Dan yang kedua, terkait dengan perbedaan pendapat yang terjadi selama gelar perkara itu mungkin bisa dijelaskan argumen hukum yang disampaikan oleh saksi terlapor dan pelapor itu sebagai bagaimana sehingga bisa polisi menetapkan terlapor sebagai tersangka. fokus hari ini rilis daripada sehingga proses diskusinya saya rasa tidak perlu. Izin Pak dari TPRI Pak, karena setelah ditetapkan tersangka apa dasar hukum yang ditentukan Polri atau alat bukti minimal alat bukti untuk menetapkan pada kriminal sebagai tersangka. Yang kedua, apakah keputusan ini dari hasil gelar perkara atau ada keterangan? Bukti yang sudah kita bisa dengan koreksi itu video yang kita kemudian ada beberapa dokumen itu bukti dasar kita dan keterangan melanjutkan kasus ini kepada penyidikan. Mantapnya deh Pak.